Hari ini kita akan membahas mengenai berita yang belakangan ini mulai beredar ya, tentang gerai-gerai retail di berbagai tempat, mulai dari Ramayana, awalnya 7-Eleven, kemudian menyusul Ramayana, menyusul lagi katanya Lotus dan Debenhams akan tutup. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apa alasannya sebuah perusahaan raksasa seperti MAP memutuskan untuk menutup gerai mereka, padahal kalau mereka mau agresif dengan marketing, agresif dengan promosi, agresif dengan menciptakan program diskon, ya, cuci gudang, sudah pasti rame, betul ya? So, jadi ceritanya ada berita yang mengatakan bahwa begitu banyak gerai retail yang diputuskan untuk tutup. Mitra Adi Perkasa memastikan akhir tahun ini gerai Debenhams akan tutup. Jadi saya nggak tahu dia gantikan dengan apa. Tentunya ada banyak pertanyaan, ya, ada banyak pertanyaan. Apakah Sogo akan tutup juga? Atau apakah Galeri Lafayette di Jakarta akan tutup juga? Atau kalau raksasa saja luar biasa bisa menutup gerai mereka, bagaimana dengan retail-retail kecil, gitu ya? Tapi hari ini poinnya bukan ke arah sana, tapi saya ingin memberikan Anda sebuah cara berpikir, pola berpikir. Dalam berbisnis ada 4 syarat yang harus Anda pahami atau yang harus Anda kuasai. Syarat yang pertama adalah bisnis itu harus profitable. Kalau tidak profitable, berarti bisnis itu tidak layak dilanjutkan. Syarat yang kedua adalah bisnis itu harus bisa diduplikasi atau harus bisa terus bertumbuh. Kalau tidak, harus dipertimbangkan. Yang ketiga, bisnis itu harus berjalan dengan sistem. Dan yang keempat, harus ada manajemen yang kuat. Jika salah satu dari 4 ini bermasalah, bisnis Anda pastinya bermasalah. Profit datang karena marketing dan customer response. Kemudian kalau pertumbuhan itu karena Anda memiliki strategi yang tepat. Sistem ada karena Anda belajar mensistemasi sebuah bisnis. Tetapi kalau bicara soal manajemen, karena leadership. So, pertanyaannya adalah, kira-kira kalau saya memiliki bisnis yang sudah sangat-sangat besar, faktor-faktor apa yang harus saya pikirkan untuk bisa membuat keputusan bisnis yang tepat? So, saya akan mengajarkan konsep PEST analysis. PEST itu P, E, S, T. PEST analysis. PEST itu bukan hama ya, tetapi PEST adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi. Politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. So, pertanyaannya, kenapa PEST analysis ini penting? Ya, kenapa PEST analysis ini penting? Mari kita jelaskan dulu apa itu PEST analysis. PEST analysis adalah sebuah analisa yang komprehensif tentang sebuah kondisi. Politik, ekonomi, sosial, dan teknologi ternyata besar sekali pengaruhnya terhadap bisnis. Mulai dari kebijakan-kebijakan, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi, market yang sedang bertumbuh, dan kondisi sosial, sampai kepada teknologi. Apabila ada perubahan dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, pasti akan mempengaruhi perkembangan bisnis kita. Ambil satu contoh sederhana. Masih ingat ketika salah satu kebijakan pemerintah adalah bahwa batu bara tidak boleh langsung diekspor mentah. Ketika batu bara tidak boleh diekspor mentah, maka banyak sekali tambang yang kesulitan karena mereka tidak punya alat untuk memproses, dan akhirnya banyak sekali bisnis tambang yang berguguran.
termasuk ada bisnis yang akhirnya mengalami masalah karena mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dipakai untuk pengembangan di tambang dan juga alat berat. Nah, itu satu, gara-gara politik. Dan gimana dengan ekonomi? Masih ingat ketika ekonomi bubble di Amerika, ketika ada bubble.com atau ketika property bubble di tahun 2008, sehingga akhirnya membuat ekonomi Amerika sempat goyah. Itu semua gara-gara keputusan yang berkaitan dengan keuangan, sehingga mempengaruhi ekonomi. Di Indonesia sekarang sedang terjadi apa nih dengan ekonomi? Ya, ekonomi kita sedang cukup bertumbuh. Tumbuh beneran atau enggak? Beneran, tumbuhnya beneran, cuma tidak sesuai dengan targetnya. Di era SBY sekitar berapa ya? 6% ya kalau saya nggak salah. Di era Jokowi, basically cukup bertahan lah. Tidak turun banget, tapi cukup bertahan. Kenapa? Karena banyak masyarakat memutuskan untuk tidak belanja. Banyak masyarakat tidak mau belanja, tidak mau spending untuk konsumtif. Dan ini efeknya untuk siapa? Untuk bisnis. Oke? Lalu apa yang terjadi dengan sosial? Sekarang sangat-sangat besar efek dari social media. Sangat besar efek dari selebriti. Sangat besar efek dari tokoh-tokoh. Bahkan kita bisa jadi tidak bisa membedakan antara hoax dengan real. Karena yang hoax bisa pakai foto-foto, bisa pakai data-data, bisa pakai informasi yang sifatnya kesannya sangat-sangat real, yang ternyata menjebak atau menggiring opini masyarakat. So, teknologi. Sekarang teknologi sedang berkembang ke arah mana? Teknologi sedang berkembang ke arah non-human interaction. Non-human interaction. Anda belanja di Tokopedia, Anda belanja di Blibli, Anda belanja di Facebook, ya, tidak langsung berinteraksi dengan manusia. Anda berinteraksinya dengan siapa? Dengan komputer, dengan layar, dengan screen, dengan gambar. Nah, past analysis di dalam dunia retail saat ini sedang bergerak sangat-sangat luar biasa. Oke? Mari kita bahas tentang sisi politik. Secara politik, coba Anda perhatikan, import itu menjadi sangat sulit. Ya, ketentuannya kadang-kadang tidak begitu jelas. Kemudian untuk mendatangkan barang juga tidak mudah. Ya, kalau misalnya kita punya produksi import, barang retail kita adalah barang-barang import, kita pasti akan mengalami masalah karena kita akan kesulitan sekali untuk mendistribusikan barang karena barangnya kosong. Kenapa barang kosong? Karena ditahan. Efek dari penahanan akan mempengaruhi working capital. Uang Anda akan tertahan, budget Anda akan bengkak, biaya operasional Anda bengkak, profit Anda bakal jebol. Apalagi kalau barang-barangnya barang-barang dari luar negeri. Dan kalau Anda produksi di Indonesia, aman. Kalau produksi di Indonesia, aman. Tapi kalaupun produksi di Indonesia, apakah kualitinya sama dengan import? Bisa jadi nggak sama. Karena bahkan barang yang diproduksi di Indonesia diekspor dulu, baru diimport untuk dijual kembali ke masyarakat di Indonesia. So, jadi masalah import. Masalah ekonomi gimana? Kenaikan harga barang di inflasi relatif masih oke, jadi bisa tertahan. Tetapi yang jadi masalah adalah marketnya tidak bertumbuh. Market tidak bertumbuh, orang tidak mau belanja baju langsung di shopping center. Banyak sekali orang yang menunggu diskon baru belanja. Ya, udah pinter, udah cerdas sekarang. Kenapa? Karena harga itu sudah jadi sangat transparan zaman sekarang. Harga menjadi sangat transparan. Anda tidak perlu memutuskan sekarang untuk mengatakan bahwa saya mau beli barang, kemudian datang ke mall, hari itu juga ada barang, lalu Anda bilang saya langsung beli. Nggak perlu. Anda boleh research dulu sebelum ke mall,
Bahkan Anda setelah datang ke mall, Anda lihat barangnya, lalu kemudian Anda research on the spot. Di tempat yang sama Anda cek barangnya di tempat lain berapa harganya, Anda bisa. Zaman sekarang sudah sangat transparan. Anda lihat price tag, Anda search di Google, Anda search di Tokopedia, Anda search di blibli.com, Anda search di tempat lain, harganya kok murahan di sini, barangnya sama. Jadi akhirnya Anda pergi ke mall hanya untuk cek ukuran baju, lihat model, lalu belinya di tempat lain. So itu adalah kondisi ekonomi. Tapi apa yang terjadi dengan sosial? Ternyata taste masyarakat juga berubah. Taste orang itu sudah berubah. Ada banyak sekali orang yang suka barang-barang, ada beberapa jenis customer ya. Oke. Yang pertama adalah orang yang senang barang yang inovatif. Ini tipikal market yang sekarang terjadi. Satu, barang yang inovatif. Mereka adalah orang-orang yang selalu membeli produk yang latest trend. Barang-barang udah yang biasa, yang umum dia nggak mau beli. Tapi pertanyaannya, apakah barang-barang yang tidak umum dijual di shopping center? Tentunya enggak. Barang-barang umum itu dijualnya di online. Belinya juga sangat terbatas. So, orang-orang yang seperti ini, mereka anti-mainstream. Anti-mainstream. Barang-barangnya selalu barang-barang yang sangat-sangat berbeda. Yang kedua adalah tipikal mainstream. Orang-orang yang tidak suka barang yang terlalu menonjol, tetapi lebih suka barang-barang yang sifatnya lebih mainstream. Nah, yang mainstream ini karena populasinya banyak, mereka lebih cenderung mencari yang mana? Yang dipakai oleh artis. Yang di-endorse oleh artis. Yang artis bilang bagus. Yang artis bilang keren. Mereka akan berbondong-bondong beli itu. Nah, sekarang artis tidak mengendorse mall. Artis mengendorse online shops. Artis mengendorse barang-barang yang ada di Instagram. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau populasi sosial media 8 jam waktu orang di Indonesia adalah di handphone dan fokusnya ada di Instagram dan Facebook, apa yang terjadi? Maka siapa yang mengendorse di sana, dialah yang menjadi raja. Siapa yang di-endorse produknya, dia yang jadi raja. So, ini adalah kondisi sosial yang berubah di dunia retail. Terakhir, teknologi. Di teknologi solution sudah sangat luar biasa. Kredit tidak harus pakai kartu kredit. Dapat pinjaman bank tidak perlu pakai jaminan. Atau maksudnya dapat pinjaman uang tidak perlu harus punya jaminan. Karena financial technology sudah sangat-sangat mempermudah kita untuk bertransaksi. Pertanyaannya, di mana letak mall, supermarket, dan kawan-kawan? Kalau kondisi politik ekonomi, sosial, dan teknologi sangat-sangat berubah. Dan jangan pikir past analysis ini hanya berlaku untuk bisnis besar. Past analysis ini berlaku untuk semua jenis bisnis. Bahkan untuk bisnis yang tidak dipengaruhi oleh ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, itu semua sangat-sangat besar pengaruhnya. Kenapa saya sebut kesehatan, keuangan, dan pendidikan ini tidak terlalu dipengaruhi? Karena ekonomi turun, ekonomi naik, tetap orang butuh uang. Ekonomi turun, ekonomi naik, tetap kita butuh pendidikan. Ekonomi turun, tetap kita butuh fasilitas kesehatan. Tapi itu pun akan sangat dipengaruhi oleh past. Ya, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. So, apa kira-kira yang dilakukan oleh para raksasa untuk mengatasi hal ini? Ada 4 R dalam business transformation. R yang pertama adalah Anda bisa melakukan renewal. Ya, bisa jadi mereka akan lakukan yang namanya renewal. Renewal artinya apa? Bisa jadi saya tidak tutup, tapi saya renovasi. Boleh? Boleh. Saya akan renovasi, saya akan membangun model yang berbeda,
mungkin yang tadinya supermarket ditambah dengan playground, mungkin yang tadinya supermarket ditambah dengan coffee shop, mungkin yang tadinya supermarket saja di-combine dengan online shop, bisa jadi itu namanya renewal. Yang kedua, bisa jadi melakukan yang namanya revitalisasi. Revitalisasi artinya mereka menemukan model baru yang mungkin awalnya di mall fisik, mereka bisa pindah ke non-fisik. Mungkin yang tadinya di gedung, bisa jadi mereka pindah ke tempat yang lebih melebar, gitu ya. Yang tadinya harus datang, bisa jadi sekarang bisa delivery. Itu namanya revitalisasi, memvitalkan kembali, menciptakan hal-hal yang lebih vital yang bisa dibuat menonjol. Ketiga, bisa juga lakukan yang namanya restructuring atau restrukturisasi. Restrukturisasi artinya apa? Mereka pangkas outlet-outlet yang tidak menguntungkan, mereka pangkas jumlah karyawannya, mereka pangkas produk-produk yang tidak menguntungkan, mereka pangkas cost-cost yang tidak bergerak, gitu ya. Mereka pangkas outlet, bukan outlet saja, item-item barang yang memang merugikan atau seringkali kalau setiap beli dead stock, mereka akan pangkas. Jadi di restrukturisasi. Mereka mungkin hanya keep barang-barang yang benar-benar fast moving. Mereka akan keep semua barang-barang yang bagus untuk dijual, menguntungkan. Mereka akan keep toko-toko yang masih booming, di tempat-tempat yang masih booming. Maka itu namanya restrukturisasi. Faktor yang keempat adalah mereka bisa melakukan yang namanya reframe. Nah, reframe itu begini. Kalau tadinya retail adalah untuk melayani pasar retail, mereka bisa melakukan reframing. Reframe itu dibingkai ulang. Let's say misalnya, tadinya saya mau menargetkan pasar retail, sekarang saya menargetkan pasar grosir. Jadi nanti orang datang ke shopping mall, bukan untuk beli barang satuan, bisa beli barang kodian untuk dijual lagi. Misalnya ini hanya sampel aja. Jadi mereka punya visi yang baru, mereka punya ukuran-ukuran yang baru, punya target-target yang baru, namanya di reframe. Bisa jadi targetnya diturunkan, bisa jadi targetnya dirubah, bisa jadi sistemnya dirubah, dan seterusnya. Nah, past analysis berkaitan dengan 4R dalam business transformation bisa Anda gunakan untuk bisnis kecil. Jadi tidak selalu harus untuk bisnis besar. Saya sangat menghargai apresiasi Anda. Dan thank you so much. Sampai ketemu next time. Kalau Anda ingin bertanya, silakan share di komen. Kalau Anda mau ikut workshop, bisa langsung ke www.topcoachindonesia.com atau workshopbusinessmastery.com untuk belajar tentang sistemasi bisnis. So, thank you so much. Sampai ketemu, salam pencerahan.